Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fadil Lubis, nomor NIM 228210073. Saya dari Agroteknologi kelas A2. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah teknologi dan informasi. Baik, sejarah teknologi informasi revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 terlahir dari ide revolusi keempat di mana European Parliamentary Research Service dalam Defense 2015 menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi 4 kali. Revolusi industri 1.0 berlangsung periode antara tahun 1750 sampai dengan 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, informasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi Industri 4.0 menandai serangkaian perubahan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang akan berlangsung selama abad ke-21. Penamaan Revolusi Industri 4.0 atau 4.0 diawali dari revolusi internet. Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Schwab adalah seorang ekonom terkenal asal Jerman sekaligus penggagas World Economic Forum. Nah, konsep revolusi industri 4.0 pertama kali digunakan di publik salam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman pada tahun 2011. Perkembangan revolusi industri 4.0 dimulai pada tahun 2016 dengan ditandai dengan adanya digital ekonomi, big data, IoT, robotik, cloud system, yang semua aktivitasnya berbasis teknologi hingga sekarang. Teman-teman bisa melihat gambarnya di sebelah saya. Penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur mulai tahun 1970 menjadi tanda revolusi. Saat ini, perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai industri. Hal tersebut yang dimaksud adalah Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ada beberapa perkembangan teknologi informasi revolusi industri 4.0. Yang dimana pertama kali diawal dengan revolusi industri 1.0. Pada tahap ini, teknologi yang memicu terjadinya revolusi di dunia industri adalah penemuan dan pengaplikasian mesin uap dalam proses produksi. Teknologi tersebut memungkinkan manusia mengandalkan tenaga lain selain tenaga manusia untuk melakukan proses produksi barang. Sebelumnya, manusia hanya mengandalkan otot, tenaga angin, dan tenaga air. Nah, masuk ke revolusi 2.0. Nah, mulai digunakannya tenaga listrik yang lebih mudah dan murah untuk menggantikan mesin uap. Produksi massal dapat dilakukan lebih cepat dan kuantitas lebih tinggi. Nah, di sini sudah masuk nih seperti teknologi yang menggunakan listrik. Nah, teknologi ini sudah masuk seperti adanya tenaga listrik karena mesin uap itu menggunakan tenaga listrik. Nah, revolusi industri 3.0, teknologi otomatisasi yang kita kenal dalam revolusi industri 4.0 sebenarnya telah muncul pada tahap ini. Nah, teknologi seperti mesin robot dan komputer yang semakin canggih pasca Perang Dunia Kedua memungkinkan perubahan cara produksi dari analog yang digunakan industri konvensional ke digital seperti industri modern yang kita kenal sekarang. Nah, itu seperti munculnya teknologi komputer, internet, jejaring internet, dan sebenarnya sudah ada teknologi seperti HP genggam, namun masih mungkin dalam berbentuk HP Nokia yang hanya bisa untuk telepon dan SMS. Nah, baru kita masuk ke revolusi industri 4.0 atau 4.0.
Nah, revolusi industri 4.0 atau sering disebut sebagai cyber physical system adalah fase di mana komputerisasi semakin diperkuat dengan kemunculan internet dan integrasi berbagai sistem. Aktivitas controlling dan monitoringnya yang dapat dilakukan secara otomatis dan remote dari jarak jauh sekalipun. Nah, revolusi industri 4.0 itu seperti munculnya drone, terus seperti mainan anak-anak yang menggunakan remote. Nah, sebenarnya seperti itu sudah ada di revolusi industri 3.0, namun ketika ketika revolusi memasuki 4.0 itu sudah semakin canggih dan jarak untuk mengendalikan itu semakin jauh. Namun ada dampak positif dan negatif dalam revolusi industri 4. Nah, dampak positifnya itu seperti revolusi industri 4.0 mempunyai potensi memberdayakan individu dan masyarakat, menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun perkembangan diri sendiri. Nah, kedua, mempermudah pekerjaan manusia terutama dalam kegiatan perindustrian. Nah, yang ketiga, data dan fasilitas produksi yang terhubung ke cloud computing juga menjamin keamanan data yang lebih baik, tertata dengan ringkas. Nah, yang keempat, kemajuan dalam ilmu kedokteran karena mengarah pada kesadaran hidup yang lebih sehat. Nah, seperti kita ingin mencari informasi tentang bagaimana cara hidup sehat, kita bisa dengan gampang men-searching, googling. Nah, yang dimana-mana kebutuhan kita sekarang sudah menggunakan smartphone. Nah, kita juga tidak tahu itu semua. Nah, yang kelima, aktivitas berbelanja semakin mudah ditandai dengan hadirnya berbagai e-commerce. Nah, itu seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab. Nah, yang keenam, bisa bekerja dari mana saja, dari rumah, dari luar kota, dari luar negeri sekalipun. Nah, komunikasi semakin luas. Nah, seperti tadi juga bisa dari mana saja, dari luar negeri. Nah, yang terakhir, munculnya inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi digital yang semakin memudahkan pekerjaan. Nah, pastinya pekerjaan kita itu pasti menggunakan teknologi. Nah, ada juga dampak negatifnya, seperti kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga manusia dalam proses industri karena semua sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin. Nah, ini mungkin juga akan menjadi musuh manusia atau seperti senjata makan tuan, yang dimana kita menciptakan sesuatu barang yang malah barang itu sendiri yang menyusahkan kita sendiri. Karena pasti kalau di segala tempat sudah ada teknologi robot, pasti manusia jarang dipergunakan lagi. Nah, kedua, ketergantungnya yang tinggi terhadap teknologi, candu. Nah, ketiga, privasi dapat terganggu akibat kemajuan teknologi dalam sistem pelacakan. Yang keempat, bioengineering, kecerdasan buatan, alat program, robotika, dan lain-lain juga dapat digunakan untuk tujuan yang merusak. Nah, yang terakhir, memerlukan kontrol ketat dari manusia saat proses produksi karena tidak ada dan tidak akan pernah ada kecerdasan AI yang mampu mengalahkan kecerdasan manusia. Nah, berikut ada penerapan teknologi revolusi industri 4. Nah, yang pertama itu ada IoT, Internet of Things. Nah, yang kedua Big Data. Yang ketiga komputasi awan, cloud computing. Dan yang keempat kecerdasan buatan. Nah, yang terakhir adalah cyber security. Nah, baik, sekian dari presentasi saya. Bila lebih kurangnya saya memohon maaf. Nah, yang terakhir ada jendela berjumlah 5 walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.